Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab yang pertama ini, kita akan membahas tentang sucikanlah lahir batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Jadi Tuhan itu suka pada orang-orang yang memiliki kesucian atau memiliki kebersihan. Kompetensi dasar yang digapai yang pertama, mengenal toharo, hadas dan najis. Yang kedua, mengetahui alat-alat untuk bersuci. Yang ketiga, memahami tata cara bersuci. Yang keempat, mengetahui fungsi toharo dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran ini yaitu setelah melihat video tentang bersuci atau toharo ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang toharo, hadas dan najis dengan benar. Yang kedua, mengetahui alat-alat bersuci. Yang ketiga, dapat memahami tata cara bersuci. Dan yang keempat, menjelaskan fungsi toharo dalam kehidupan. Baik, langsung saja materi. Materi yang pertama tentang pengertian toharo, hadas dan najis. Toharo berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Contohnya ketika kita akan melakukan sholat, itu kan kita harus dalam keadaan suci atau terhindar dari hadas kecil. Terus pengertian najis. Najis itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kotoran. Najis menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Najis itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis muhaffafa atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasito atau najis sedang. Dan yang ketiga, najis mughalladho atau najis berat. Cara mensucikan najis muhaffafa yaitu dengan kita memercikan air saja kepada area yang terkena najis. Sedangkan najis mutawasito, cara mensucikannya itu dengan kita membasuh air dengan air yang mengalir ke tempat najis itu sampai hilang zat bau atau bentuknya. Dan yang ketiga, najis mughalladho. Najis mughalladho atau najis berat ini cara mensucikannya dengan kita membasuh atau menyiram air 7 kali yang salah satunya itu dicampur dengan tanah. Selanjutnya pengertian dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Hadas itu sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar cara bersucinya dengan kita mandi wajib atau mandi besar. Sedangkan hadas kecil cara mensucikannya kita cukup berwudu. Materi yang kedua yaitu alat-alat untuk bersuci. Alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci terdiri dari 2 macam, yaitu air dan batu. Air itu sendiri dibagi menjadi 5 macam dari segi hukumnya, yaitu yang pertama air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Yang kedua air makruh atau air musammas. Air musammas ini adalah air yang terkena sinar matahari di tempat atau wadah yang terbuat dari besi atau logam. Yang ketiga air tohir ghairu mutahhir atau air yang suci tapi tidak mensucikan. Seperti contohnya air teh, air
Air kelapa itu air yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Yang keempat, air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang mutlak yang kurang dari 2 kolah yang sudah dipergunakan. Jadi ketika kita wudhu, airnya itu kurang dari 2 kolah, terus air yang sudah kita pergunakan itu kembali ke wadah itu dinamakan air mustakmal. Yang kelima yaitu air mutanajis atau air yang najis. Materi yang ketiga yaitu tata cara bersuci. Ada beberapa cara bersuci. Yang pertama yaitu wudhu. Wudhu ini gunanya untuk menghilangkan hadas kecil. Cara berwudhu yang pertama niat. Jadi sebelum kita melakukan wudhu kita harus niat dulu. Niatnya nawaitul wudu'a liraf'il hadasil ashori lillahi ta'ala. Yang kedua membasuh wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah kita dibarengi atau bersamaan dengan niat. Jadi ketika kita membasuh wajah itu niat di dalam hati. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan sampai siku itu dianjurkan kita melebihi, karena dengan begitu anggota yang dibatasi siku itu sudah dinyatakan terkena semua dengan air. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Jadi kita harus bisa membedakan antara mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh itu kita mengambil air, terus airnya itu mengalir. Sedangkan mengusap ketika kita mengambil air, air itu tidak mengalir, itu yang dinamakan mengusap. Yang kelima, mengusap telinga. Mengusap telinga ini masuk dalam perkara sunnah wudhu. Tapi kita tetap harus melakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Yang keenam, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kaki kita kan ada mata kaki itu. Terus kita basuh, ya terus kita lebih dikit sampai benar-benar area yang dibatasi itu terkena semuanya. Dan yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Jadi ketika kita melakukan mengusap kepala terus membasuh wajah itu tidak boleh. Jadi kita harus berurutan dari niat membasuh wajah itu sampai membasuh kaki. Cara bersuci yang kedua yaitu dengan mandi besar. Tata cara mandi besar yang pertama dimulai dari membersihkan kemaluan atau kotoran di sekitarnya. Yang kedua membaca basmalah, barulah kita berniat untuk menghilangkan hadas besar. Niat mandi besar yaitu nawaitul husla liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Atau kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya niat menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Masing-masing 3 kali. Yang keempat, setelah itu kita berwudu. Sebagaimana ketika kita akan melakukan wudu. Sebagaimana ketika kita akan melakukan sholat, wudhunya itu seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengguyur air dari ujung rambut sampai bawah. Jadi dipastikan bahwasannya air itu mengalir ke seluruh tubuh. Jadi ketika kita melakukan mandi besar ini kita harus menyela-nyelai bagian yang
sulit terkena air. Jadi kita harus menyela-nyelainya agar air bisa mengalir ke tempat itu. Yang ketiga, cara bersuci yang ketiga yaitu dengan tayamum. Tayamum ini adalah sebagai pengganti wudhu. Jadi ketika kita di hutan ataupun di atas gunung, itu kan biasanya tidak ada air. Maka dari itu kita bisa melakukannya dengan tayamum. Cara bertayamum, yang pertama kita membaca basmalah, terus niat. Kedua, memukul atau menepuk ke kedua telapak tangan ke permukaan tanah atau debu yang bersih. Terus yang ketiga kita meniup atau mengentrok di tangan itu supaya debu atau tanah yang menempel di telapak tangan itu tidak terlalu tebal. Yang keempat, mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Jadi kita itu harus mengusap wajah terlebih dahulu. Batasannya itu seperti kayak wudhu itu. Terus tangan ya sampai siku itu. Nah, yang kelima, tertib dalam tayamum, yaitu dimulai dengan mengusap wajah. Jadi harus berurutan seperti yang dijelaskan tadi, seperti wudhu harus berurutan. Tidak boleh tangan dulu terus wajah. Jadi harus berurutan. Yang terakhir dikerjakan secara beriringan atau muamalah. Jadi ketika kita mengusap wajah itu dari tangan yang kanan dulu ke wajah bagian kanan, terus wajah dengan tangan kiri, wajah yang kiri. Begitu pula dengan mengusap tangan. Jadi bergantian. Cara bersuci yang terakhir yaitu istinja. Cara beristinja yaitu membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran besar atau kecil dengan air sampai bersih. Yang kedua, membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar ataupun air kecil dengan batu atau dengan benda kasat lainnya yang sampai bersih sekurang-kurangnya itu 3 kali. Jadi ketika kita biasanya di kebun atau di mana yang tidak ada air tapi kita menemukan batu atau menemukan dedaunan yang kering, itu kita bisa gunakan ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga, najis yang berupa benda yang dipegang jatuh di atas benda padat, seperti bangkai tikus yang jatuh mengenai mentega yang padat. Maka untuk membersihkannya cukup dengan mengambil tikus tersebut dan mentega yang berada di sekitarnya. Jadi ketika ada makanan seperti mentega ini terkena bangkai tikus atau kotoran cicak, itu kita cukup membersihkannya dengan membuang kotoran itu dan di sekitarnya, makanan yang di sekitarnya itu kita buang. Nah, itu tidak apa-apa. Yang keempat, benda yang padat atau keras seperti pisau atau pedang terkena najis, maka cukup diusap sampai bersih untuk mensucikannya. Jadi ketika kita mempunyai pisau itu terkena kotoran atau terkena benda-benda yang najis, itu kita cukup mengusapnya saja. Dan kita harus pastikan bahwasanya bau ataupun rasa atau zat yang seperti kotoran itu benar-benar hilang. Jadi zat kotoran itu hilang, tidak tampak lagi. Nah, materi yang keempat yaitu fungsi toharo dalam kehidupan.
fungsi toharo dalam kehidupan fungsi toharo dalam kehidupan ketika di tempat tinggal adalah membersihkan tidak hanya terbatas pada jasmani dan rohani saja, tetapi juga membersihkan ruang lingkup yang luas di antara kebersihan lingkungan di tempat tinggal kita yang bersama ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Jadi dengan kita membersihkan tempat tinggal kita, maka kita akan bersih jasmani dan rohaninya dan menjadikan kita terhindar dari penyakit. Yang kedua, fungsi toharo dalam lingkungan kelas atau madrasah. Fungsinya yaitu bisa kita merasa nyaman di dalam kelas. Kalau tata ruang yang sesuai dapat menambah keindahan di dalam kelas, serta peserta didik itu terlihat lebih disiplin. Oleh karena itu kita semua harus menjaga kebersihan baik di rumah atau di sekolahan agar kita terhindar dari penyakit. Yang ketiga, fungsi toharo dalam lingkup ibadah, tempat ibadah. Umat Islam akan mendapatkan kehusuannya dalam beribadah kalau tempat yang dirawat dengan baik, dan orang-orang merawatnya akan mendapat pahala di sisi Allah. Jadi tempat ibadah yang kotor itu akan membuat orang yang di sana itu tidak khusyuk. Jadi kita sebagai umat Islam harus membersihkan tempat ibadah kita agar kita mendapatkan pahala serta kita terhindar dari penyakit. Apabila ada orang Islam yang mengabaikan kebersihan, khususnya di tempat-tempat ibadah, berarti tingkat keimanan mereka itu belum seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rangkuman selanjutnya yaitu rangkuman. Rangkuman toharo ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Najis itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama najis muhaffafa, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga najis mughalladho. Dan pengertian dari hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Hadas itu sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama hadas besar dan yang kedua hadas kecil. Alat-alat untuk bersuci ada 2 macam, yaitu dengan air dan batu. Cara bersuci ada 4 macam, yaitu dengan berwudu, mandi besar, tayamum, dan istinja. Fungsi toharo dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menjaga jasmani kita agar terhindar dari penyakit dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kuis. Jadi kuis ini ditunjukkan agar bisa mengetahui apakah peserta didik ini mendengarkan atau tidak. Nanti kuis ini ditulis di kertas dan dikumpulkan ke guru. Baik, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.